Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Berjumpa kembali dengan Bapak pada pembelajaran fikih kelas 10 di bab yang ke-6 atau bab yang pertama dalam semester kedua ini. Judulnya adalah Pemilikan dalam Islam. Kepemilikan dan akad. Kalau di buku paket ini judulnya Ketentuan Kepemilikan dan Akad. Ini sesuai dengan KMA 153 ya. Adapun di buku kalian atau di LKS judulnya adalah Akad dan Kepemilikan. Balik ya, gak apa-apa. Jadi pembahasannya kalau di LKS akad dulu dan kepemilikan, kalau di buku paket kepemilikan dulu baru akad. Kita mungkin akan mengikuti yang ada di buku paket ya. Untuk peta konsepnya, kepemilikan dan akad ini erat kaitannya berhubungan karena ada kepemilikan suatu barang atau suatu harta itu melalui akad salah satunya. Jadi ada keterkaitannya. Untuk peta konsepnya dalam kepemilikan ini, sebab-sebab kepemilikan, kenapa kita bisa memiliki sesuatu harta atau benda, kemudian macam-macamnya, pemilikan itu ada berapa macam, nanti kita bahas. Dan ihyaul mawat atau menghidupkan tanah yang mati. Berikutnya adalah al-khalafiyah. Nanti kita bisa bahas satu-satu. Berikutnya untuk akad, rukun dan syarat akad serta macam-macam akad. Oke, kita mulai dari pengertian kepemilikan. Apa itu kepemilikan secara bahasa dan istilah? Secara bahasa kepemilikan adalah berasal dari kata milkun, bahasa Arab. Malaka yang meliku. Milik. Artinya sesuatu yang berada dalam kekuasaannya, dalam genggamannya. Misalkan ya, nah ini remote. Ini remote dibeli oleh Bapak dengan menggunakan uang Bapak dan berada di tangan Bapak. Jadi ini sah milik Bapak berada dalam kekuasaan Bapak. Adapun pengertian secara istilah syariat, kepemilikan adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasanya kepada orang lain. Kita contohnya kembali dengan remote. Ini adalah kepemilikan barang, yakni kepemilikan suatu remote yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang. Saya mendapatkannya ini dengan cara dibeli gunakan uang. Jadi milik saya dibenarkan untuk dimanfaatkan. Saya gunakan untuk menghidupkan TV. Misalkan sesekali saya dibenarkan misalkan buat memukul nyamuk. Pokoknya ini digunakan oleh saya untuk apapun oleh Bapak, sah-sah saja secara hukum. Begitu. Kemudian dibenarkan jika dipindah tangankan pada yang lain. Misalkan saya berikan sama kalian nih, ambil. Misalkan saya berikan. Atau nih ambil, saya jual kepada Anda. Nih ambil, saya hibahkan dan sebagainya. Jadi dibenarkan dipindahkan penguasanya kepada orang lain. Begitu ya remote. Nah itu kepemilikan. Secara bahasa dan secara istilah. Insya Allah kalian dapat mudah dengan memahami pengertian kepemilikan. Berikutnya, sebab-sebab kepemilikan. Kita dalam memiliki sesuatu itu tentu ada sebabnya. Gak ujuk-ujuk langsung ada gitu. Misalkan ujuk-ujuk ada di depan mata. Enggak. Pasti ada sebab-sebabnya kita memiliki suatu barang. Harta. Ya, misalkan kendaraan, rumah. Kemudian tadi ini remote. Pasti gak ujuk-ujuk. Pasti ada sebabnya. Nah, paling tidak di sini ada empat sebab. Ada empat sebab kita memiliki sesuatu atau barang. Yang pertama, barang itu dimiliki oleh kita karena belum ada pemilik secara sah. Ihrojul mubahat. Semacam eh, ikan di sungai. Kalau Bapak tanya, milik siapa ikan di sungai? Milik seorang siapa? Jangan jawab milik Allah. Iya, semua milik Allah. Artinya maksudnya kepemilikan seorang manusia. Siapa yang memiliki ikan di sungai? Ikan di laut? Gak ada. Ya, kemudian burung yang ada di atas awan. Gak ada pemiliknya. Ya.
Dan misalkan kita mancing ke sungai, boleh karena bukan milik siapa-siapa. Ya kita memiliki sesuatu itu karena memang sesuatu itu belum ada pemilikan secara sah. Yang kedua, barang itu kita miliki karena melalui proses akad. Misalkan apakah akad jual beli, akad hibah, akad sebagainya tergantung. Misalkan kita asalnya kita gak punya motor dan kita datang ke dealer atau ke showroom, kita beli dengan akad jual beli, kita memiliki motor tersebut. Akadnya membeli, saya beli motor ini. Akad jual beli menjadikan kita memiliki motor, asalnya tidak punya motor dan sebagainya. Atau akad hibah, ada seseorang yang bertemu dengan kita, kemudian kita ungkapkan saya pengen punya motor. Oke, kalau begitu saya hibahkan motor kepada kami. Nah, kita memiliki motor itu dengan akad hibah misalnya. Yang ketiga, barang itu kita miliki karena warisan. Ada seorang orang tua meninggal dunia, meninggalkan anaknya beberapa orang dan banyak harta, misalkan kebun, rumah, sawah dan sebagainya. Maka anaknya akan mendapatkan harta tersebut dengan cara warisan dari orang tuanya. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, barang itu didapat dari perkembangbiakan atau waladu minal mamluk. Misalkan kita punya 2 ekor ayam, ayam jantan, ayam betina, kita urus dari kecil sampai besar, sampai bertelur, sampai menetas menjadi anak. Misalkan ada 8 anaknya. Asalnya kita punya 2 ekor ayam menjadi 10 ekor ayam dengan anaknya. Maka kita memperoleh 10 ayam tersebut menjadi harta kita dari proses perkembangbiakan. Nah, keempat cara ini memiliki harta, memiliki benda itu dibenarkan sah menurut agama dan menurut negara. Ya. Gitu. Berikutnya macam-macam kepemilikan. Kepemilikan terhadap suatu harta atau benda itu ada 3 macam. Yang pertama kepemilikan secara penuh dalam bahasa Arabnya al-milkut tam. Ya, misalkan kembali ini remote. Ini remote Bapak beli dengan uang Bapak, ya, dari toko oleh Bapak. Bapak yang punya uangnya, Bapak yang membelinya, Bapak yang memegangnya, Bapak yang memanfaatkannya. Kadang-kadang Bapak bukan TV, misal. Atau ketika misalkan ada nyamuk di tangan Bapak, saya pukul dengan menggunakan remote ini nyamuknya. Maka remote ini kepemilikannya penuh, nu Bapak. Ya, tidak ada campur tangan orang lain dalam kepemilikan ini. Dalam arti baik manfaatnya, materinya semuanya milik Bapak. Dapat Bapak gunakan sepenuhnya oleh Bapak. Ini kepemilikan penuh. Yang kedua adalah kepemilikan materinya saja. Artinya manfaatnya milik orang lain. Ini kebalikan dari nomor 3 nanti kepemilikan manfaat. Contohnya bisa sama. Misalkan ya, kalau kepemilikan materi, Bapak punya rumah kontrakan. Kemudian Bapak kontrakan sama orang lain. Udah ada yang mengontrak. Rumahnya atau kontrakannya milik Bapak, materinya, bendanya. Nah, tapi kalau sudah Bapak kontrakan sama orang lain, maka menjadi milik orang lain manfaatnya, digunakan oleh orang lain. Nah, ini sekaligus ya, kepemilikan nomor 3, kepemilikan manfaat. Contohnya, Bapak belum punya rumah, Bapak ingin rumah, ngontrak Bapak, misalkan sebulan 100.000. Maka dalam 1 bulan itu, kepemilikan manfaat rumah itu milik Bapak. Bapak gunakan buat tidur, buat nonton TV di ruangan itu, misalkan, dan sebagainya. Materinya, rumahnya milik orang lain. Adapun manfaatnya milik Bapak, karena Bapak sudah bayar 100.000 dalam 1 bulan itu kepemilikan manfaat. Ya. Berikutnya, menurut Dr. Hussein Abdullah, kepemilikan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kepemilikan pribadi. Macam ini tadi kembali contoh ya. Bapak punya remote nih. Ini kepemilikan pribadi nih. Gak ada campur tangan orang lain. Gak ada yang investasi atau saham di remote ini. Ini milik Bapak. Full. Pemilikan penuh. Yang kedua adalah kepemilikan publik. Artinya kepemilikan yang sifatnya umum. Jadi bukan hanya milik pribadi. Misalkan jalan raya. Itu milik umum. Bukan milik pribadi, bukan milik nenek moyang misalkan. Itu jalan raya itu di depan tuh. Pakai mobil itu jalan milik umum. Begitu ya. Kemudian ada kepemilikan negara. Jadi bukan dimiliki oleh seseorang, tapi oleh instansi, oleh negara. Misalkan gedung bangunan sekolah, sekolah negeri. Kalau bangunan sekolah negeri itu milik negara dari uang negara. Dan dengan sekolah-sekolah atau bangunan-bangunan yang milik yayasan, misalkan. Itu mah oleh yayasan, oleh keluarga misalkan. Kalau sekolah MTS, MA,
MI yang milik seorang keluarga kaya, misalkan dibangun dari uangnya, maka itu bukan. Nah, yang memilikan pribadi kalau begitu. Nah, kalau ini kepemilikan negara atau instansi di negara yang mengeluarkan uang untuk kepemilikan itu, misalkan macam bangunan sekolah tadi, ya, atau hutan dimiliki oleh negara, hutan milik negara, misalkan. Nah, itu ya. Berikutnya ikhrajul mubahat dan khalafiyah. Apa itu ikhrajul mubahat? Ikhrajul mubahat adalah bolehnya seseorang memiliki harta yang tidak bertuan, belum dimiliki oleh seseorang. Ya, sama seperti tadi. Misalkan ikan di sungai, ikan di laut, kemudian binatang yang ada di hutan, kita berburu misalkan. Maka boleh kita miliki itu karena misalkan belum ada pemiliknya, belum ada yang mengakuisisi oleh seseorang. Itu hirojul mubahat. Boleh seseorang memiliki harta yang tidak bertuan. Berikutnya halafiyah, yakni bertempatnya seseorang atau sesuatu yang eh, baru di tempat yang lama yang sudah tidak dalam berbagai macam hal. Ya. Jadi ini khalafiyah ini bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di tempat yang lama yang belum ada pemiliknya. Nanti bisa kita lihat dari segi perbedaannya ya. Jadi ada khalafiyah sasun an sasin, ada khalafiyah syai'un an syai'in. Nah, misalkan ya di sini di buku Bapak tidak menuliskan di sini. Khilafiyah syai'in an syai'in. Seseorang terhadap seseorang. Yaitu kepemilikan suatu harta dari harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya sebatas memiliki harta bukan mewarisi utang si pewaris. Misalkan ada seseorang yang meninggal dunia, dia meninggalkan harta menjadi warisan bagi anaknya, maka itu kan ada khilafiyah, ada perpindahan kepemilikannya. Tempatnya suatu harta dari harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya. Asalnya misalkan mobil itu milik bapaknya, ketika bapaknya meninggal, maka mobil itu menjadi milik anaknya karena warisan halafiah, gitu ya. Karena warisan halafiah, syai'un an syai'in, sasun an sansin, seseorang dari seseorang. Yang kedua ada khalafiah syai'un an syai'in, yakni sesuatu terhadap sesuatu. Misalkan kewajiban seseorang untuk mengganti harta benda milik orang lain yang dipinjam karena rusak atau hilang sesuai dengan harga dari barang tersebut. Misalnya kita meminjam motor, kemudian motor itu rusak, maka kita harus mengganti sesuai dengan keadaan yang asli pada waktu kita meminjam. Nah, itu ya. Itu khilafiyah syai'un an syai'in. Kewajiban seseorang untuk mengganti harta atau barang milik orang lain yang dipinjam karena rusak atau hilang. Nah, itu khilafiyah ya. Kemudian yang ketiga atau C adalah ihyaul mawat. Kalau di sini 5 ya, nggak apa-apa nyambung dari bahasan sebelumnya ini. Ihyaul mawat, pengertian, kemudian hukum, syarat dan hikmahnya. Apa itu ihyaul mawat? Ihyaul mawat artinya upaya untuk membuka lahan baru atas tanah yang belum ada pemiliknya. Misalkan kita transmigrasi ya. Dulu itu ada program ketika zaman Presiden Soeharto itu almarhum, orang-orang Jawa itu ditransmigrasikan ke daerah Kalimantan misalkan atau ke daerah Sumatera. Kemudian di sana itu kita menggarap suatu lahan, suatu kebun yang tidak ada pemiliknya, kita kasih patok, kita menanam di sana misalkan ya. Sehingga menghasilkan. Maka itu namanya ihyaul mawat. Jadi menggarap suatu lahan, suatu tanah, suatu kebun baru yang belum ada pemiliknya. Itu boleh menurut agama boleh. Namanya ihyaul. Apa hukumnya? Hukumnya menghidupkan lahan yang mati adalah boleh atau mubah. Jadi tidak wajib, tidak sunat, tidak haram, tapi hanya sebatas mubah berdasarkan pada suatu hadis. Ya. Jadi ada hadisnya. Man ahya aradhan mayitan fahiyalahu. Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka itu menjadi milik. Berikutnya syaratnya, tanah yang dibuka itu hanya untuk keperluannya saja, artinya tidak menguasai seluas-luasnya. Kemudian ada kesanggupan dan cukup alat untuk meneruskannya, bukan sekedar menguasai. Setelah kita mematok misalkan, ini tanah saya mau garap. Ada kesanggupan buat menggarap, bisa te macuna, bisa te ngorena, bisa te melakana. Jadi ada kecakapan, bukannya sebatas menguasai. Begitu. Itu syaratnya. Yang berikutnya hikmahnya bisa mendorong manusia untuk bekerja keras dengan adanya ilmuwan ini ada motivasi buat kita
bekerja keras untuk memanfaatkan lahan. Berikutnya munculnya rasa kemandirian serta termanfaatkannya potensi alam. Jadi tidak mubah. Jadi kita punya tenaga, kita punya otak untuk berpikir, punya akal untuk memanfaatkan lahan. Kita gunakan, kita tanami, cocok tanam untuk kehidupan kita. Ya. Itu berikutnya hikmah kepemilikan. Ada beberapa hikmah disyariatkannya kepemilikan dalam Islam, antara lain. Yang pertama, terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat, terlindunginya hak individu secara baik, menumbuhkan sikap kepedulian terhadap fasilitas-fasilitas umum, timbulnya rasa kepedulian sosial yang ditinggikan, gitu ya. Barangkali itu tentang kepemilikan. Insya Allah untuk video berikutnya kita bahas tentang salah akad. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang paham, WA ya bisa di grup ataupun bisa di Japri. Insya Allah saya jawab kalau ada waktu dan kesempatan. Barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.